Berhasil mewujudkan tonggak peradaban Bali di kawasan suci Pura Agung Besakih, Gubernur Koster dipuji banyak kalangan, mulai dari Kapolda Bali, politisi, tokoh adat, hingga anggota DPD RI Made Mangkupastike. Ketua DPRD Bali Nyoman Adi Wiryatama saat menghadiri upacara pemelaspas fasilitas kawasan suci Pura Agung Besakih pada Rahina Purnama Kesange, Senin 6 Maret lalu menyatakan program pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih yang digagas Gubernur Bali Wayan Koster sangat luar biasa. Sebagai Ketua DPRD Bali, pihaknya sejak awal mendukung visi Gubernur Koster, yaitu Nangun Satketi Loka Bali, untuk bersama-sama memajukan kebudayaan Bali yang bersumber dari agama Hindu. Salah satu hal yang diwujudkan Gubernur Koster yakni menata kawasan suci Pura Agung Besakih, mengingat kawasan ini adalah tempat suci agama Hindu yang terbesar di Bali. Adi Wiryatama yang sejak kecil sudah tangkil ke Pura Agung Besakih sampai pernah menjadi pramuwisata, tentu mengetahui kondisi dulu tidak tertata. Kemudian dengan masuknya konsep Gubernur Bali Wayan Koster, dimulailah program penataan tempat atau fasilitas kawasan suci ini. Akhirnya tempat parkir kendaraan menjadi teratur, arus lalu lintas menjadi teratur, sehingga nyaman melakukan persembahyangan. Oleh karena itu, politisi PDI Perjuangan ini sangat mengapresiasi dan mendukung bersama seluruh masyarakat Bali. Adi Wiryatama mengajak masyarakat, stakeholder, umat Hindu untuk bersama-sama menjaga kawasan suci Pura Agung Besakih menjadi tempat yang bersih dan nyaman. Kapolda Bali Irjen Polisi Putu Jayan Danuputra juga memberikan apresiasi terhadap program yang dilaksanakan Gubernur Koster yang telah menata kawasan suci Pura Agung Besakih. Kawasan suci Besakih menjadi sentral berbagai kegiatan umat Hindu dan juga menjadi tujuan wisata. Sebelumnya tempat parkir kendaraan kurang tertata dengan baik sehingga mempengaruhi kenyamanan aktivitas keagamaan umat Hindu di Pura Agung Besakih. Namun dengan hadirnya program Gubernur Wayan Koster dengan menata kawasan ini menjadi sangat baik, maka jajaran kepolisian daerah Bali mengapresiasi karena program penataan ini memberikan dampak terhadap kelancaran arus lalu lintas, penggunaan kendaraan bermotor menjadi tertib, dan memberikan rasa keamanan ketertiban masyarakat Kamtibmas di Pura Agung Besakih. Anggota DPR RI fraksi PDI Perjuangan Dapil Bali Nyoman Parte mengatakan capaian program pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih yang digagas dan dikerjakan secara nyata oleh Gubernur Koster sangatlah luar biasa. Sesungguhnya program ini merupakan keinginan dari dulu, tetapi baru sekarang di era Gubernur Koster terwujud. Menurutnya sekarang mulai kelihatan nama besar Pura Agung Besakih karena diimbangi oleh fasilitas yang sangat luar biasa. Kawasan suci ini menjadi kian rapi. Pihaknya berharap dengan fasilitas yang lengkap ini, para pemedek agar mulai membangun spirit hidup yang rapi, tertib ketika datang ke pura, kemudian sampahnya dikelola dengan baik untuk menjaga lingkungan Besakih agar tetap terjaga kesuciannya. Kemudian para pedagang juga harus tertib karena sudah disediakan kios sehingga nanti Besakih benar-benar menjadi sebuah tempat persembahyangan dan kunjungan yang mententramkan. Mantan Ketua Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali Jero Gede Swene Putus Upadesa menyampaikan, selaku warga desa adat di Bali pihaknya mengucapkan puji syukur kehadapan Hyang Widiwase karena sesuatu yang tidak diduga bisa terjadi seperti saat ini di kawasan suci Pura Agung Besakih. Sekarang dapat dilihat penataannya yang begitu artistik. Sehingga pihaknya dengan bangganya menyampaikan kepada Gubernur Koster adalah pemimpin Bali yang memiliki inisiatif dan kemampuan berpikir yang jauh ke depan, sehingga mampu mewujudkan pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih. Ini bisa dijadikan suatu monumen yang bersejarah. Program nyata Gubernur Wayan Koster ini bisa diwariskan untuk anak cucu sampai generasi selanjutnya. Anggota DPD RI Dapil Bali sekaligus mantan Gubernur Bali Made Mangkupastike menyampaikan, pembangunan pelindungan kawasan suci Pura Agung Besakih merupakan salah satu tonggak peradaban yang dibangun oleh Wayan Koster sebagai Gubernur Bali. Menurutnya pembangunan ini merupakan suatu program yang luar biasa sehingga menjadi kebanggaan sebagai orang Bali dan umat Hindu. Sebelumnya tempat ini semrawut, kios-kios juga terlihat tidak jelas penempatannya, kemudian penataan yang lain-lain tidak sempurna. Namun saat ini sudah berubah menjadi suatu yang sangat impresif dan bagus. Untuk itu ia harapkan kerama desa adat di Besakih khususnya dan umat Hindu Bali pada umumnya agar menjaga fasilitas di kawasan suci Pura Agung Besakih ini dengan baik kebersihannya.
KMB Bali Pos melaporkan.